Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi bersama aku, Cut Auri. Nah, di video kali ini aku akan berbagi tips-tips buat muslimah-muslimah yang mau hijrah, ataupun buat teman-teman yang mau hijrah dari masa lalunya. Nah, buat teman-teman semua, stay tune terus ya. Hai guys, bantu support aku ya dengan cara subscribe channel ini. Nah, buat teman-teman semua, kita itu di dunia ini, seburuk apapun tingkah kita, seburuk apapun kelakuan kita, mungkin kita pernah berbuat maksiat, ataupun dengan kata lain sekarang mungkin para muslimah ataupun teman-teman yang perempuan ini, ataupun yang laki-laki ya, ikhwan ataupun akhwat dulu pernah pacaran, tapi sekarang udah mau hijrah. Tenang teman-teman, kita itu akan dibukakan pintu taubat untuk seluruh hamba-hambanya Allah. Kata Allah, kembalilah hambaku, seperti itu. Jadi jangan khawatir, gak usah khawatir buat teman-teman yang mau bertobat, buat teman-teman yang mau hijrah, buat teman-teman yang mau kembali ke jalan Allah. Ayo sama-sama, bismillah, insya Allah Allah bantu teman-teman semua. Kita akan selalu ada kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Nah, oleh karena itu, proses untuk berubah menjadi lebih baik itu yaitu berhijrah. Nah, untuk proses hijrah pun itu ada dua hal ya, yaitu ada yang pertama kita berdasarkan diri kita sendiri, berdasarkan kemauan diri kita sendiri, dan yang kedua berdasarkan atas hidayah yang Allah berikan kepada kita. Nah, buat teman-teman yang emang pengen mau hijrah, ayo kita simak tips-tips berikut yang akan aku sampaikan biar nanti teman-teman menjadi orang-orang yang lebih baik, berhijrah dengan lebih baik. Nah, di sini kita akan membahas 5 tips. Untuk tips yang pertama, bersihkan hati kita. Jadi biasanya sesuatu yang kotor itu susah untuk menerima sesuatu yang baik, susah untuk menerima kebaikan-kebaikan yang datang. Jadi bersihkan hati kita dulu, bersihkan hati kita yang kotor, siapkan hati kita untuk kebaikan-kebaikan yang akan kita jemput nanti. Maka dari itu, sebelum kita berhijrah, ada baiknya untuk kita bersihkan hati kita dengan cara beristighfar sebanyak-banyaknya. Insya Allah dengan istighfar kita akan Allah gugurkan dosa-dosa kecil dan mempercepat proses kita untuk berhijrah, dan kita akan mengingat Allah selalu di hati kita. Nah, yang kedua, niatkan hijrah itu karena Allah. Jadi bukan karena teman, bukan karena kita itu ingin dilihat lebih baik, bukan karena kita itu ingin dikenal menjadi orang yang baik, enggak, tapi murni karena Allah Subhanahu wa taala. Hijrah karena ingin mencapai ridhanya Allah, hijrah karena ingin berubah menjadi lebih baik, menjadi lebih dekat dengan Allah. Jadi bukan karena ikut tren, bukan karena ikut-ikutan, tetap kendalikan diri untuk lebih ikhlas, mempelajari hal-hal yang baik dengan ikhlas. Emang tujuannya itu karena Allah gitu, fisabilillah, nggak mau belok-belok lagi gitu, udah klub aja di situ. Nah, untuk yang ketiga, jangan menunda hijrah. Kalau misalkan udah ada niat untuk hijrah, ayo hijrah terus. Jangan sampai nunggu besok, atau tunggu temen, tunggu dia hijrah dulu baru aku hijrah. Jangan. Kita itu kalau misalkan, oh aku mau hijrah, berarti kita itu udah dapat hidayah Allah. Langsung gercep, jangan nunggu lagi. Gak tahu kita masih hidup kah besok. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kalau misalkan udah ada niat, udah plong banget tuh, jalan terus, nggak usah lihat ke belakang lagi. Bismillah aja. Insya Allah kita itu akan Allah bantu. Insya Allah kita menuju jalan kebaikan. Jadi nggak usah ragu teman-teman. Insya Allah semuanya akan jadi lebih baik ke depan, dan pastinya Allah akan sayang sama kita dong. Kalau misalkan kita udah berhijrah, keinginan kita yang ingin kita capai itu akan lebih mudah. Kalau misalkan Allah udah sayang sama kita, kita libatkan Allah dalam kehidupan kita. Jangan sombong, jangan merasa diri kita itu paling nggak membutuhkan siapa-siapa gitu, jangan. Jadi buat teman-teman semua, kalau misalkan udah ada niat untuk hijrah, ya hijrah gitu, lakukan. Jangan cuma niat-niat doang, nggak akan maju kayak gitu. Selanjutnya yang keempat, berkumpul dengan orang-orang salehah, salehah. Jadi kalau misalkan teman-teman mau hijrah nih, si A nih mau hijrah, jadi ada perkumpulan, ada B, C, D, E di sini, di sebelah sini. Jadi
yang ini harus berkumpul sama orang ini. Misalnya ada satu majelis, di situ ada akhwat-akhwat semuanya. Sekarang kan udah banyak majelis-majelis ilmu, bisa cari-cari ilmu yang sanadnya yang jelas kayak gitu, yang pastinya yang jelas sanadnya ya. Nah seperti itu, jadi cari ilmu, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, berteman dengan orang-orang yang emang agamanya bagus, insya Allah kita itu akan keciprat bagusnya juga. Sama seperti halnya kalau misalnya kita berteman sama orang yang jualan parfum misalnya, ataupun yang ada wangi-wanginya kayak gitu, pasti kita akan keciprat wanginya juga. Sama halnya seperti kita berteman sama orang yang tukang bengkel, pasti kita akan kotor juga, sama seperti karena tempat dia itu kotor kayak gitu. Ngerti nggak? Jadi kalau misalkan teman-teman itu mau hijrah, harus cari teman-teman yang emang dia itu akhlaknya udah bagus, nggak rajin ngaji, kita itu pasti akan ngaji juga gitu. Kalau misalkan dia nih rajin banget sholatnya, pas sudah waktu sholat dia langsung sholat, kita sholat juga dong, nggak mungkin dong kita duduk aja lihat dia sholat, pasti kita malu. Kalau misalkan kita di posisi itu, pasti kita, kalau misalkan aku malu di posisi itu, masa dia sholat aku nggak sholat sih kayak gitu. Jadi kita sholat yang pertama kayak begitu, nanti lama kelamaan udah terbiasa ya, udah cinta sama sholat, kita itu nggak akan meninggalkan sholat lagi. Nah ini kalau misalkan mau hijrah ceritanya, tapi dia nggak mau hadirin majelis, nggak mau berteman sama teman yang baik, malah bertemannya sama teman yang belok, jadi ya belok juga lagi. Walaupun berhijrah ya udah nanti ditarik ke kiri juga gitu. Jadi kalau menurut aku berkumpullah sama teman-teman yang emang soleh ya, walaupun nggak sempurna tapi ya tetap saling bahu membahu lah gitu. Nah, sedangkan untuk yang terakhir, kita itu harus sabar ya. Kalau misalkan kita udah bulat tekad, kita udah yakin gitu, udah emang 100% ini harus hijrah, bismillah hijrah, kita itu harus sabar, harus nikmatin gitu prosesnya. Karena emang kalau misalkan orang nih dari yang nggak biasanya pakai, dari segi pakaian lah kita bilang, orang yang nggak biasa pakai pakaian syar'i tiba-tiba pakai rok, tiba-tiba pakai gamis, itu pasti langsung cie udah berubah nih, cie udah jadi umi nih, cie itulah emang kayak itu bakalan banyak cienya gitu. Makanya kita itu harus sabar di sini. Kalau misalkan nggak sabar ya akan gagal kayak gitu. Harus sabar, harus nikmatin gitu proses-prosesnya. Kalau bisa nih orang yang katain kita itu, orang itu yang harus ikut hijrah sama kayak kita. Jadi kalau misalkan teman-teman nih hari ini hijrah, besok nggak hijrah, hari ini udah pakai jilbab gede, besok udah pakai celana lagi, hari ini ketika diputusin pacar hijrah, ketika diputusin pacar hijrah, nah pas sudah dekat lagi sama pacar nggak hijrah lagi, nanti pas putus hijrah lagi kayak gitu. Itu ada kejiwaan. Kalau yang ceritanya kayak begitu, itu harus istiqomah. Itu bukan nggak sabar sih sebenarnya, tapi nggak niatnya. Yang pertama yang tadi aku bilang di belakang, niatnya itu nggak bagus. Kalau misalkan orang udah niatnya karena Allah, apapun itu badai pun akan dilawan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, seperti syair ataupun pesan ataupun kata-kata dari Ali bin Abi Thalib yang mungkin bisa menjadi motivasi untuk kita, yang sangat bijak ya tentunya. Nah, seandainya engkau tidak bisa menjadi garam untuk melezatkan makanan, setidaknya jangan engkau jadi seperti lalat yang dapat merusak segala makanan. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau misalnya nggak bisa bermanfaat buat orang lain, jangan merusak orang lain ya. Oke, baiklah, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Allah jaga kita dengan sebaik-baik mungkin. Nah, buat teman-teman semua, jangan lupa like, comment, and subscribe channel aku agar aku dapat lebih semangat lagi untuk upload video-video berikutnya. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya agar teman-teman gak kelewatan dari video-video aku selanjutnya. Dan share video ini ke
seluruh sosial media kalian. Semoga ini bermanfaat dan jadi ladang pahala buat teman-teman semua. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah ataupun kurang ataupun aneh sedikit, itu wajarlah kalau nama juga Chef Auri ya kan. Jadi buat teman-teman semua tetap semangat, istiqomah, hijrah. Ingat, kita itu nggak tahu kita tuh matinya kapan, kita itu nggak tahu, kasarnya seperti itulah ya. Kadang kita itu matinya besok, jadi ya nggak usah tunda-tunda lah, lanjut terus, gaskan, oke? Oke, see you next video, bye, assalamualaikum.